Nah pemirsa Bartani, jika tadi kita sudah mendengar cerita dari kelompok Tani Kadamansari Desa Kapar tentang masalah pada tanaman melon yang mereka tanam, juga penjelasan mengenai penyakit kresek dari Budi Sulistiani selaku PPL yang bertugas di wilayah tersebut, sekarang kita akan mendengar penjelasan bagaimana mencegah agar tanaman melon terhindar dari penyakit kresek. Budi menjelaskan hal pertama yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit kresek adalah dengan memilih varietas melon yang tahan dari serangan penyakit ini. Jadi untuk pencegahan penyakit kresek pada tanaman melon, yang pertama yaitu mungkin Pak Johen nanti bisa memilih varietas melon yang tahan terhadap penyakit kresek, Pak. Nah, jadi di sini tanaman melon yang tahan penyakit kresek itu akan melawan sendiri, Pak. Jadi mampu melawan infeksi daripada cendawan itu. Terus yang kedua, yang pencegahannya yaitu dengan jarak tanam, pengaturan jarak tanam itu agar pergerakan sirkulasi udara itu lancar sehingga menjaga daripada kelembabannya, Pak. Jadi kelembapan di situ tidak tinggi dengan jarak tanam yang kita atur. Terus yang ketiga, pencegahan yang ketiga yaitu dengan melakukan pengolahan tanah yang baik dan juga pengapuran. Nah, seperti saya jelaskan pertama tadi itu adalah untuk kita menaikkan pH tanah, keasaman tanah. Terus yang keempat, pencegahan yang keempat yaitu dengan menghindari menanam tanaman vektor, Pak. Tanaman vektor itu adalah tanaman yang mudah menularkan, Pak. Jadi mudah menularkan penyakit cendawan itu ke tanaman melon yang ada. Nah, jadi misalkan tanaman vektor itu timun, Pak. Timun yang memang sudah terkena lebih dahulu cendawan. Jadi itu jangan sampai ada di areal perkebunan melon, Pak. Karena itu pasti akan menularkan, cendawan itu pasti akan menularkan ke melon. Terus yang kelima, pencegahan yang kelima yaitu dengan rutin melakukan penyiangan gulma, Pak. Nah, saya lihat di sini di tempat Pak Johen ini gulma hampir sama sekali tidak ada pembersihan gulma, Pak. Nah, jadi gulma ini akan menghalangi daripada sirkulasi udara dan penyinaran matahari. Jadi di tempat yang lembab itu gulma akan tumbuh jamur, Pak, di situ akan berkembang. Nah, itu yang akan menyerang ke tanaman melonnya dengan gulma yang tidak disiangi. Terus yang keenam yaitu hindari pengairan yang berlebihan, yaitu dengan drainase yang baik tadi, Pak. Yang ketujuh juga lakukan cuci tangan dan peralatan sebelum kita ke perkebunan melon, Pak. Seperti tadi, misalkan kita memegang daun melon yang rusak, yang kena penyakit, terus kemudian kita memegang yang sehat. Nah, tangan kita ini itu membawa spora jamur, Pak, yang mana akan menularkan ke daun yang sehat. Selain hal yang sudah dijelaskan tadi, beberapa yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit kresek adalah dengan menguji pH tanah menggunakan kapur dolamit. Jadi sebenarnya, Pak, kalau kita untuk memulai untuk budidaya, Pak, terutama untuk melon ini, ada baiknya di awal itu kita coba uji pH tanah, Pak. Jadi uji pH tanah itu untuk mengetahui kadar keasaman tanah. Nah, jadi kalau memang pH-nya itu rendah, maka kita wajib memberikan perlakuan pengapuran, Pak, dengan kita berikan kapur dolomit. Nah, kapur dolomit itu fungsinya adalah untuk menaikkan pH tanah, sehingga untuk antisipasi daripada perkembangan jamur, Pak, dengan pH netral. Kalau untuk pengapuran itu, Pak, diberikan pada waktu sebelum tanam, Pak. Jadi pada saat pengolahan tanah, jadi selain kita menggunakan pupuk kandang seperti Pak Johen ini untuk pupuk dasarnya itu menggunakan pupuk kandang. Nah, jadi pupuk kandang itu dicampur dengan kapur, Pak, kapur dolomit itu, kapur pertanian. Dosisnya kita berikan kalau untuk 1 hektar itu dosisnya sekitar 1 sampai 2 ton, Pak, per hektar. Diberikan sebelum tanam, Pak, jadi pada saat pengolahan tanah. Selain menguji pH tanah, faktor drainase pada kebun melon juga penting untuk diperhatikan.
di sini saya lihat kan memang drainasenya cukup jelek. Jadi kalau hujan yang deras maka di sini akan tergenang, Pak. Jadi di sini akan tergenang. Jadi kalau bisa di sini saluran airnya memang tersumbat, Pak. Jadi gorong-gorongnya itu tersumbat. Jadi kalau bisa nanti Pak Johen akan memperbaiki daripada gorong-gorong agar kalau hujan lebat air tidak sampai menggenang lama, Pak, di areal perkebunan. Dibuang, Pak, dari sini karena di sini air itu kan menggenangnya ada yang sampai 1 hari 1 malam. Jadi seluruh tanaman ini tergenang semua, Pak. Seperti itu. Jadi kalau bisa airnya ini dialirkan, Pak. Jadi supaya menggenangnya itu tidak lama di sini. Nah pemirsa, mengatasi tanaman melon yang terkena penyakit kresek juga dapat dilakukan dengan cara memperbaiki drainase pada kebun melon. Jadi untuk yang tanaman melon yang sudah terlanjur terkena penyakit kresek, maka kita lakukan pengobatan, Pak. Nah jadi untuk yang pertama yang tadi perbaikan drainase itu terpaksa harus kita perbaiki drainasenya karena memang sudah terkena. Terus yang kedua adalah menghentikan sementara pemupukan nitrogen, Pak. Karena apa? Pemberian pupuk nitrogen pada saat tanaman sudah terkena penyakit kresek maka akan menyebabkan daun itu semakin lemah, Pak. Jadi semakin mudah infeksi jamur masuk ke dalam daun. Jadi penghentian sementara pupuk nitrogen. Tapi bisa diberikan pupuk yang lain, Pak, seperti pupuk kalsium. Kalsium bisa itu malah membantu untuk penanggulangan jamurnya, Pak. Nah, terus yang ketiga gunakan fungisida. Nah, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan fungisida kalau memang sudah terkena penyakit kresek. Itu digunakan dengan interval pengulangan 2 hari sekali, Pak. 2 hari sekali kita lakukan pengulangan dengan bergiliran, Pak. Jadi fungisida kontak dan sistemik, Pak. Jadi yang kita gunakan. Pemirsa Habar Tani, demikian tayangan Habar Tani episode penyakit kresek pada tanaman melon. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama bagi kita yang sedang mencoba budidaya tanaman melon. Terus saksikan Habar Tani karena kami akan terus menginformasikan informasi yang berkaitan dengan pertanian di seputar Kabupaten Tabalong. Hanya di TV Tabalong, TV Kebanggaan Bumi Sara Bakawa.